Baru mulai sudah menunjukkan pertarungan. Mereka adalah para petualang yang sedang mencoba untuk menaklukkan dungeon. Tiba-tiba bos dungeon muncul. Dia adalah Sibara Rumus sang naga tanpa sayap. Di tengah keterkejutan itu, sang naga langsung bersiap untuk menembakkan bola api. Dia datang. Kali ini aku tidak yakin apakah skill pertahananku bisa menahannya atau tidak, kata Pak Tua Tank itu. Tak lama, ada yang muncul di depan mereka. Itu adalah goblin. Mereka bertanya kenapa bisa ada goblin di sana. Sedetik kemudian naga itu pun menembakkan bola api. Goblin itu melompat dan memukul naga. Para petualang itu sangat terkejut. Dia menebas. Tidak, dia menghancurkannya. Kata salah seorang petualang, goblin itu mengalahkan naga hanya dengan sekali pukul. Kata yang lain, monster menyerang monster lain. Jangan-jangan itu monster panggilan. Tiba-tiba Pak Tua itu terkejut. Dia melihat seseorang di atas bukit. Dia yang memanggil monster itu. Teriaknya. Latar berpindah menunjukkan awal perjalanan MC. Dia bekerja sebagai kuli. Dia menganggap dirinya sebagai goblin. Siapapun bisa langsung tahu, aku hanya makhluk lemah dari dungeon paling bawah. Dan tidak akan bisa keluar dari sana, ungkapnya. Walau ada juga yang tiba-tiba menjadi kaya karena menang lotre, goblin tetaplah goblin. Tiba-tiba MC mendengar pekerja lain membicarakan Pak Cha. Belakangan Pak Cha sibuk dengan Heaven's Door. Katanya dia mendapat hidden class. Hidden class? Dia beruntung sekali. Dia bisa mengumpulkan banyak uang, kata yang lain. Heaven's Door adalah game realitas virtual imersif paling populer saat ini. Game ini memikat banyak orang yang ingin melupakan kenyataan dengan pengalaman game yang terasa nyata. Ledakan permintaan pun terjadi. Uang dunia nyata mulai masuk ke dalam game, dan aset dalam game berubah menjadi uang nyata. Game ini benar-benar merubah segalanya. Aku juga awalnya memainkan game ini hanya untuk bersenang-senang. Scene pun berpindah, menunjukkan MC sedang menambang. Tapi setelah cukup lama menambang, dia hanya menemukan batu biasa. Dia mulai kesal dan mengeluh. Setelah berusaha payah bekerja, sekarang aku harus kerja lagi. Bahkan di dunia game pun, aku tetap dikejar utang. Mana kisah menjadi pahlawan, bertemu dan menikah dengan rekan cantik yang dijanjikan. Tiba-tiba dia menemukan Healing Stone. Kalau batu ini aku jual, aku bisa dapat 300.000 won. Inilah alasan aku terus menggali, katanya sambil tertawa serakah. Tak lama kemudian ada gadis yang muncul. Dia bertanya, apa setiap hari Anda menggali batu di sini? Pasti kemampuan menambang Anda sudah tinggi ya? Iya, lumayan. Ada urusan apa ya? Dia pun mengajak MC untuk membantu mereka menambang. MC berkata, kalau dia memang berpengalaman tapi levelnya masih rendah, akan sangat berisiko kalau masuk dungeon. Dia berkata, mereka akan menghadapi monster dan MC cukup mengikuti mereka di belakang. MC pun berpikir kalau dia bergabung dengan mereka dia bisa mendapatkan XP dan juga batu tambang tingkat tinggi. Ini cukup menjanjikan. Tapi dia masih ragu dengan keselamatannya, walau dia bisa hidup lagi setelah mati dalam game. Tiba-tiba gadis itu meraih tangan MC dan mulai menggodanya dengan wajah memerah. MC pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Baru masuk dungeon, mereka pun langsung bertemu dengan Grey Wolf. MC sangat panik karena levelnya lebih rendah dari monster itu. Saat monster itu mau menyerang MC, tiba-tiba sihir api mengenai monster itu. Apa Anda baik-baik saja? Tanya gadis itu. Ah iya, berkat Anda, kata MC. Gadis itu mampu menghabisi satu gerombolan Grey Wolf. MC kagum dengan kekuatan gadis itu. Gadis itu pun berkata, tempat ini berbahaya, jadi jangan jauh-jauh dari saya. Namun Kim sedikit salah paham. Dia ingin aku berada di sisinya selamanya? Apa akhirnya kisah cinta yang selama ini kuimpikan akan dimulai? Gumamnya. Pria yang bersama gadis itu pun berkata, jangan terlalu terkejut begitu. Dari awal kita memang bukan tandingan untuk dungeon level ini. Sambil menghabisi gerombolan Grey Wolf lainnya. Lalu dia pun menambahkan, batu mencurigakan yang hanya bisa dihancurkan dengan level penambang tinggi. Tidak ada pilihan lain selain menerima bantuan dari orang sepertimu. Dengan ekspresi terkejut dan kesal, Kim berkata, orang sepertiku? Apa maksudnya? Apa dia menganggapku bodoh? Padahal tanpaku, kau tak bisa menambang. Aku tak bisa mengabaikan ucapanmu. Dia langsung menambang dengan penuh semangat. Sementara itu Pak Tua itu mempertanyakan keaslian informasi yang mereka beli dari pria botak. Pemuda itu menjawab, pasti akurat. Kalau tidak dia harus membayar mahal.
Tiba-tiba Kim menemukan hidden dungeon. Selagi dia bersorak gembira, pemuda itu mengaktifkan mode PK dan menyerang Kim. Seketika dia terkapar di tanah dan tidak bisa bernafas. Gadis itu berkata menemukan hidden dungeon itu susah sekali dan harus menggunakan skill tidak penting seperti menambang. Jangan terlalu diselali. Lagi pula kami yang menghadapi monster sedangkan kau hanya berjalan di belakang kami kan? Sambil tertawa kecil. Tak lama pemuda itu menarik rambut Kim dan berkata, kami memang sudah tahu tentang ini. Kalau tidak, mana sudi kami bermain di dungeon receh seperti ini. Setelah itu dia membanting Kim ke lantai. Semenit kemudian Kim terbangun, ternyata dia tidak mati. Untuk bisa pulih kembali dia harus menggunakan healing stone yang dia dapat sebelumnya. Dia berteriak karena marah menerima kenyataan. Tapi saat dia menoleh ke depan, dia melihat pintu hidden dungeon masih terbuka. Dengan tekad kuat untuk membalikan nasib, dia berkata, orang sepertiku yang kalian remehkan akan menjadi duri dalam daging kalian. Sambil berlari menuju pintu itu, baru saja terlihat keren. Kim langsung tidur lagi di lantai. Kim sontak kagum. Jadi ini hidden dungeon yang sering dibicarakan orang. Di depannya Kim melihat patung besar goblin yang sedang duduk di singgasana. Dia bertanya-tanya, apa isi hidden dungeon kuil goblin itu? Semuanya goblin. Dia agak kecewa karena pikirnya akan lebih sulit. Setelah berjalan cukup jauh, Kim merasa tempat itu terlalu sepi. Sedetik kemudian dia tak sengaja menginjak tangan Pak Tua Dwarf tadi. Kim terkejut bukan main. Apa yang terjadi, pikirnya. Pak Tua itu terkapar tak berdaya. Sedetik kemudian peringatan yang menyuruhnya untuk segera pergi pun muncul. Sementara Kim melihat peringatan itu, dia pun mendengar teriakan gadis tadi. Saat Kim menoleh, dia melihat pemuda yang menyerangnya tadi sudah digenggam oleh monster, dan gadis itu diinjak oleh monster itu. Kim terkejut, bukannya ini kuil goblin, tanyanya. Dia ketakutan melihat level monster itu yang tinggi. Monster itu pun mulai memakan pemuda yang di tangannya. Kim mematung melihat kejadian itu. Hal yang paling kutakutkan terjadi. Game ini mengimplementasikan indera peraba demi menghadirkan efek nyata, termasuk rasa sakit. Kalau diserang monster dengan level yang sama atau lebih rendah, rasa sakitnya tidak besar. Tapi kalau monsternya puluhan ke atas, beda ceritanya. Rasa sakit dan ingatan tidak akan hilang. Itu akan memberikan dampak langsung pada otak pemain, dan di kasus parah bisa menyebabkan kerusakan otak, koma atau tiada. Saat tersadar, Kim langsung lari meninggalkan tempat itu. Bukan aku yang salah, kalian yang meninggalkanku duluan. Aku juga harus bertahan hidup, bukan? Katanya sambil terus berlari. Tiba-tiba ada panel muncul di depannya. Aku lemah dan pengecut. Kau kira aku melakukan semua ini karena aku ingin? Kalau aku juga kuat, aku tak akan lari. Aku ingin bekerja di tempat yang layak tanpa dipandang rendah oleh orang lain, ingin membunuh monster dengan skill keren, bukan hanya mengumpulkan batu kerikil. Karena utang yang ditinggalkan orang tua yang bahkan tidak aku kenal, sejak kecil aku tidak pernah bisa melakukan apa yang kuinginkan. Kau bilang aku lemah, kenapa aku harus mendengar omong kosong seperti itu? Aku sama sekali tidak melakukan kesalahan sejak awal. Siapa kau, beraninya kau duduk di atas dan menghinaku? Di dunia nyata aku dipandang rendah, di dunia game pun aku dipandang rendah. Bahkan sekarang goblin merasa senasib denganku. Goblin itu pun berkata, ya, aku goblin, lalu kenapa? Setelah goblin itu bicara, panel pun muncul di hadapan Kim. Jadi ini hidden class goblin summoner? Katanya. Dengan kesadaran penuh, Kim langsung menolak hidden class itu. Tapi peringatan baru pun muncul, peningkatan status berhasil. Dengan bingung Kim berkata, aku sudah menolaknya kan? Tiba-tiba monster Geiger tadi menghampiri Kim dari belakang. Menyadari bahaya, Kim tak punya pilihan lain selain memanggil goblin. Saat goblin itu muncul, Kim berpikir untuk menjadikan goblin itu sebagai umpan agar dia bisa melarikan diri. Goblin, serang dan kalahkan dia. Kim memberi perintah. Goblin itu langsung pergi menuju monster dan Kim berbalik ke belakang untuk melarikan diri. Di saat bersamaan monster itu pun sudah dikalahkan. Kim terkejut, tiba-tiba dia mendapat spam peringatan. XP-nya telah meningkat. Skill baru juga sudah diperoleh. XP monster panggilan juga meningkatkan, tapi levelnya sudah tak bisa naik lagi. Kim menatap tak percaya, ternyata goblin kecil itu sudah level maksimal. Scene berpindah memperlihatkan Catherine, gadis licik yang diinjak tadi. Terlihat dia sangat histeris diinjak monster di game hingga terbawa ke dunia nyata. Mendengar teriakan itu, pelayanannya segera menghampiri dan melepaskan headset VR yang digunakannya. Namun gadis itu terlalu shock dan gagal bangkit. Sekarang dia mengalami retire. Scene pun kembali kepada MC.
Goblin sedang menyerang dan mengalahkan banyak monster. Panel peringatan naik level Kim terus terdengar, tapi Kim tak peduli dengan itu. Dia hanya tertarik dengan item hadiah mengalahkan monster. Setelah selesai membersihkan dungeon, dia melihat statusnya. Sekarang Kim berlevel 31. Namun dia masih tak menyangka kalau Goblin bisa sekuat itu. Apa ini bug? Tidak masalah. Kalau ini bug, aku akan memanfaatkannya sebelum diperbaiki. Teriak Kim bersemangat. Sekarang Kim berada di bank untuk menjual semua item yang dia dapatkan. Totalnya 97.000 won, termasuk kulit serigalanya. Apa ingin langsung ditransfer ke rekening Anda? Tanya resepsionis itu. Tidak, transfer ke rekening lain saja, kata Kim. Oh iya, saya juga mau menjual kulit dan jantung Geiger, tambah Kim. Mendengar itu tiba-tiba resepsionis itu memanggil manajer bank. Setelah sedikit basa-basi manajer itu akhirnya menawari Kim investasi. Tapi Kim menolak dan bilang kalau uangnya hanya sekitar 1 juta won. Lalu manajer itu menjelaskan kalau item Geiger itu harganya 2,3 miliar won. Kim pun sangat senang sambil mengangkat goblinnya. Dia berkata, berkat kau, aku bisa melunasi 10% dari utangku. Haduh, seberapa banyak sih utangnya? Tak lama Kim pun mulai panik karena dia tidak bisa membatalkan panggilannya. Karena sekarang dia berada di desa, orang-orang pun mulai memperhatikan goblin yang berjalan di desa. Sampai ada seorang player bernama Patton menghampiri, menyerang goblin itu, dan berakhir dikalahkan goblin. Orang-orang yang melihat pun panik, karena ada goblin yang mengalahkan anggota Guild Everton. Sedetik kemudian anggota Everton lainnya pun muncul. Menyadari masalah yang semakin rumit, Kim mencoba mengusulkan diri untuk mengurus goblin itu. Dia pun menjelaskan kalau semua anggota guild melawan seekor goblin, maka reputasi guild mereka akan hancur. Selagi Kim bicara, goblin itu melempar salah seorang anggota guild dengan batu. Mereka pun semakin marah lalu mengejar Kim dan goblinnya. Sambil berlari Kim berpikir, kenapa jadi begini? Aku mendapat goblin level maksimal, seharusnya aku menjalani kehidupan mulus di game ini kan? Tiba-tiba ada pria botak berteriak padanya. Sebelah sini, tidak ada waktu lagi, cepatlah. Kim pun masuk ke rumah itu dan keluar lagi. Sialan, kau bilang sebelah sini. Kata Kim, maksudku kuburan kau. Jawab si licik itu yang ternyata juga anggota Guild Everton. Panel statusnya muncul, di sana tertulis syarat peningkatan terpenuhi. Melihat itu Kim berkata, licik? Kau bilang aku licik? Waktu itu kau bilang aku lemah dan pengecut. Dan sekarang licik? Yang mengajakku bergabung lalu menusukku dari belakang dan menyerangku seenaknya adalah mereka kan? Padahal aku diam saja. Kim pun membulatkan tekadnya. Dia berkata pada goblinnya, mulai sekarang aku tidak akan lagi hidup sebagai si lemah yang dipandang rendah. Ayo kita hancurkan Guild Everton. Sementara dua orang anggota Guild Everton lainnya berlari di atas atap berencana untuk menciduknya. Selagi berlari, Ji-hyun bertanya kepada Eun-hyuk, kenapa dia mau turun tangan untuk menangkap goblin padahal dirinya sendiri sudah cukup. Eun-hyuk menjawab goblin itu mampu mengalahkan Patton. Ada sesuatu dalam dirinya, jangan lengah. Tiba-tiba terdengar teriakan. Mereka pun langsung turun dan melihat si licik seungril terkapar tak berdaya. Sedetik kemudian goblin tiba di belakang Eun-hyuk. Menyadari bahaya dia langsung menyerang goblin itu, tapi sekarangnya tidak memberikan damage sedikit pun. Goblin pun bersiap memberikan serangan balasan, tapi dia hanya diam seolah menerima dirinya akan mati. Namun serangan itu berhasil dihalangi oleh Ji-hyun. Dia pun berteriak, kenapa diam saja? Jangan sampai goblin itu mengalahkanmu. Mendengar itu Eun-hyuk kembali semangat dan berkata, benar, lawanku cuma goblin, dia hanya monster rendahan, tidak mungkin memberi damage sampai jutaan. Dengan sedikit kesal dia pun mengaktifkan skill Brutal Strike. Ji-hyun bertanya, kenapa Eun-hyuk menggunakan skill seperti itu untuk melawan seekor goblin? Won-hyuk bilang kalau itu cuma skill serangan dasar. Katanya dasar tapi menghabiskan setengah mana poin. Ayo selesaikan dengan satu serangan, tambah Eun-hyuk. Baiklah, ayo cepat selesaikan sebelum ada yang lihat. Aku tak mau orang tahu kalau aku menggunakan combo skill untuk melawan goblin, jawab Ji-hyun. Setelah beberapa detik proses pengaktifan skill combo, Eun-hyuk langsung menyerang goblin itu. Namun serangannya tetap tidak memberi damage. Dia kembali terdiam tak percaya dengan yang terjadi. Saat itu juga dia langsung menerima serangan balasan dari goblin dan terpental ke dinding. Dengan dramatis Kim datang sambil berkata, siapa yang mengalahkan siapa dengan sekali serangan? Gadis itu menatap tak percaya, lalu bertanya,
Bagaimana ini bisa terjadi? Apa goblin bukan monster biasa? Sambil tertawa, Kim menjawab, benar aku yang memanggilnya. Gadis itu tetap tak percaya bagaimana bisa goblin mempunyai kekuatan seperti ini. Kim mengatakan itu tidak penting, yang penting adalah sekarang. Aku sangat marah. Apa maumu, tanya Ji-hyun, apa salah kami? Tambahnya. Dengan tatapan aneh, Kim menjawab, ini salahmu karena membuatku tidak bisa menahan diri. Gadis itu langsung berteriak histeris. Mesum! Sontak Kim kaget dan menjelaskan, bukan begitu maksudku. Kalian yang menyerang duluan, jadi aku dan bocah kesayanganku jadi terprovokasi. Mendengar itu dia berteriak lebih histeris lagi. Karena takut ada orang yang mendengar dan salah paham, Kim menyuruh goblinnya untuk menutup mulut gadis itu. Tapi terlambat, orang-orang sudah mendengar teriakan itu dan mulai berkerumun. Melihat itu, Kim menyuruh goblinnya untuk pulang. Namun goblin masih memegangi gadis itu. Kerumunan itu melihat goblin dan mengatakan, goblin itu sudah mengalahkan Guild Everton dan menyerang anggota wanita yang tersisa. Selanjutnya mungkin giliran kita. Jeritan pun terdengar di kerumunan itu. Merasa terpojok, Kim pun berpikir untuk menyerah saja. Dia meneriaki goblinnya untuk segera berhenti dan melepaskan gadis itu. Orang-orang yang mendengar itu malah menduga kalau dia sedang mencoba melawan goblin yang telah mengalahkan Guild Everton. Berhentilah semua, sudah berakhir, tambah Kim. Lagi-lagi mereka salah paham dan berteriak mendukung Kim. Kim bingung dan bertanya kenapa mereka mendukungnya alih-alih memakinya. Kemudian Kim menyadari bahwa mereka tidak tahu kalau dia yang memanggil monster itu. Dan sekarang orang melihatnya sedang mencoba untuk menyelamatkan gadis itu. Dengan sedikit tawa jahat, dia berpikir akan menjadi pahlawan. Kim bilang pada Ji-hyun, jika dia tidak mengatakan apapun tentang Kim dan goblinnya, maka Kim tidak akan membunuhnya. Ji-hyun pun setuju. Mendengar itu, Kim langsung memulai sandiwaranya. Sambil berteriak, Kim berkata, goblin, tidak hanya berani datang ke desa, kau bahkan menyakiti orang-orang. Sambil mengaktifkan skill dia terus berteriak, aku tidak akan memaafkanmu. Kim membawa goblin itu ke bawah dan menariknya di depan semua orang. Kerumunan itu menyangka kalau Kim bisa skill belenggu cahaya untuk mengikat monster. Kim menyuruh mereka untuk menjauh karena monster itu berbahaya dan mengatakan, mungkin levelnya di atas 50. Orang-orang yang mendengar itu pun memahami kalau memang tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan monster itu termasuk Guild Everton. Dengan sedikit percaya diri, Kim berkata, meski tidak bisa mengalahkannya, dengan skillku setidaknya aku bisa mengusirnya, sambil mengaktifkan skill memberi makan goblin. Lalu melemparkannya keluar gerbang. Ketika goblin itu mengambil makanannya, Kim langsung menyuruh orang untuk menutup gerbang. Dengan gaya ala-ala pahlawan, Kim bertanya, apa semuanya selamat? Sorakan kegembiraan pun menyambutnya karena sudah berhasil mengusir goblin ganas. Kim akhirnya merasa lega karena hampir saja dia dicap sebagai pembunuh yang melenyapkan sebuah guild di desa. Setelah kerumunan itu bubar, Ji-hyun menghampiri Kim sembari berkata, sepertinya hanya aku yang tahu hubunganmu dengan goblin itu. Sesuai janji, aku akan merahasiakannya. Namun Kim mengancamnya lagi, jika kau melanggarnya, aku akan membunuhmu dan menunggumu di kuil kebangkitan. Dan setiap kali kau bangkit kembali, aku akan membunuhmu lagi dan lagi. Seketika gadis itu ketakutan. Meski tidak berniat melakukan itu, tapi Kim berhasil membuat gadis itu patuh.